Samaneri, upasaka dan upasika sekalian, ya. Semoga Anda semua berbahagia pagi hari ini. Baik, kita bertemu lagi di kelas Pariyati Sasana, ya. Seringkali saya menekankan berulang-ulang betapa pentingnya belajar Tripitaka, ya. Paling tidak di dalam kehidupan Anda dalam satu minggu selama 7 hari Anda menyempatkan meninggalkan 2 jam waktu Anda untuk Anda berikan dedikasikan kepada proses belajar untuk memahami ajaran Buddha, untuk memahami Tripitaka, ya, karena seringkali dunia di luar sana sudah menjadi sedemikian kompetitifnya mungkin buat Anda, sehingga selama 7 hari Anda berada dalam satu keadaan di mana sulit sekali untuk mengendalikan emosi-emosi Anda, sulit sekali untuk mengembangkan kualitas hati, sulit sekali untuk menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, ya. Oleh karena itu kelas Pariyati Sasana akan selalu saja bermanfaat, ya. Tidak hanya akan menambah kebijaksanaan, pengetahuan Anda tentang ajaran Buddha yang benar, ya. Anda tidak membuang waktu yang sangat berharga ini untuk kegiatan yang tidak berarti, pergi ke sana, pergi ke sini. Seringkali manusia hanya mengkeliling sana, keliling sini, hanya menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak bermakna. Ya, jadi 2 jam belajar Tripitaka akan menjadi sangat penting sekali buat Anda. Setelah 7 hari Anda disibukkan dengan urusan-urusan yang sering sekali kalau kita tidak disiplin, urusan-urusan tersebut tidak begitu penting, dan yet kita telah menghabiskan waktu yang sangat berharga tersebut. Oleh karena itulah belajar Tripitaka, ya, akan memberikan Anda satu pemahaman tentang hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan ini, ya. Akan memberikan Anda informasi-informasi yang sangat penting yang bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan juga bisa Anda gunakan juga di dalam menyelesaikan pada saat Anda harus menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan Anda yang berkaitan dengan mungkin emosi-emosi Anda yang tidak stabil dan lain sebagainya, ya. Hati kita ini ibaratnya sebuah taman, ya. Seperti layaknya sebuah taman, mempunyai bunga-bunga yang indah, tetapi juga mempunyai rumput liar, mempunyai benalu yang merusak taman, yang keindahan taman, ya. Ini perumpamaan yang bagus bahwa hati kita pun juga seperti itu, mempunyai bunga-bunga, bunga cinta kasih, bunga kewelas asihan, bunga kebijaksanaan, bunga kesabaran, bunga kualitas emosi yang positif yang lain. Sementara hati kita pun juga mempunyai rumput liar, mempunyai benalu-benalu yang sangat merusak kedamaian kita, merusak kebahagiaan kita, seperti misalkan keserakahan kita, kemelekatan kita, kemarahan kita, kebencian kita, dendam, iri hati, kesombongan, penyesalan kita, dan lain sebagainya. Semua emosi-emosi yang negatif ini sangat merusak. Dan beberapa kejadian saya bertemu dengan seseorang yang jatuh dalam depresi yang berkepanjangan, jatuh dalam stres yang berkepanjangan, jatuh dalam penyesalan yang berkepanjangan, yang membuat mereka semua kehilangan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaannya di dalam kehidupannya ini karena dia berpikir sesuatu yang salah. Mereka menganggap telah melakukan kesalahan. Sesungguhnya menurut Dharma mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi sifat pikiran itu seperti itu, seperti tukang sulap. Kalau Anda tidak paham dengan cara bekerjanya pikiran Anda itu paling pintar untuk menciptakan sesuatu yang tidak nyata, dan kemudian Anda sendiri tertipu oleh ciptaan pikiran Anda sendiri, menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata. Menciptakan sesuatu yang tidak benar, dan Anda tertipu menganggapnya bahwa sesuatu yang tidak benar ini adalah kebenaran, dan Anda pun menderita. Lihat, kehidupan seringkali hanya terjadi seperti itu. Penderitaan seringkali hanya muncul karena
kurangnya informasi tentang hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Nah, Dharma Tripitaka memberikan informasi-informasi kepada kita tentang hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Inilah mengapa belajar Tripitaka itu menjadi penting sekali, karena pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan itu ibaratnya bunga di dalam taman Anda, taman hati Anda. Katakanlah 1,5 jam ini Anda akan belajar tentang 62 pandangan salah. Anda mendapatkan satu bunga yang Anda tanam di dalam hati Anda. Dan hukumnya adalah pada saat hati Anda sudah dipenuhi oleh bunga-bunga pengetahuan, bunga-bunga dharma, bunga-bunga kebijaksanaan, akhirnya bunga-bunga ini akan memenuhi hati Anda, sehingga hati Anda tidak mempunyai tempat lagi untuk rumput liar, untuk benalu, untuk emosi-emosi yang negatif. Dalam contoh kasus yang tadi saya sebutkan, dengan pengetahuan-pengetahuan dharma yang Anda punyai, Anda bisa menghindari penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan-penyesalan yang harusnya tidak muncul, tetapi seringkali muncul di hati Anda. Kenapa? Karena Anda masih tertipu oleh pikiran Anda sendiri. Anda masih belum memahami dharma. Anda belum memahami hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan kita ini. Contohnya tentang 62 pandangan salah. Minggu kemarin kita sudah belajar berapa jenis pandangan yang salah. 4 plus 1, 5 kan? Ya. Kenapa disebut pandangan salah? Buddha mengatakan, saya tidak melihat satu keadaan batin yang sangat merusak selain pandangan salah. Ini kata-kata Buddha. Artinya apa? Pandangan salah ini adalah keadaan yang sangat merusak. Kenapa disebut sangat merusak? Karena kalau Anda sudah punya pandangan salah, maka Anda akan menjalani kehidupan ini ke arah yang salah. Paham? Ya. Dan pandangan salah tidak pernah bisa berkumpul dengan kebahagiaan. Tidak akan pernah bisa berkumpul dengan ketenangan dan kedamaian. Karena pandangan salah sifatnya bergejolak. Mereka yang masih mempunyai pandangan salah akan menjadi sulit sekali untuk bermeditasi, untuk membuat kaya sangkara, cita sangkara ini menjadi tenang kembali, tidak bergetar. Anda masuk dalam alam keheningan yang sangat dalam sekali. Dan itu semuanya bisa tercapai kalau Anda sudah meninggalkan pandangan-pandangan Anda yang salah. Jadi pandangan salah memberikan penderitaan, pandangan benar memberikan kebahagiaan. Minggu lalu saya berikan contoh, kalau seseorang masih mempunyai pandangan yang salah, pagi hari jam 4 pagi dia keluar dari rumahnya dan menghadap ke barat, kemudian dia berharap semoga matahari segera terbit dari barat. Kira-kira dia menderita nggak dia? Dia akan menderita. Kenapa? Karena tidak ada kasus contohnya bahwa matahari sekalipun terbit dari barat. Sehingga setiap kali dia keluar rumah dan berdiri menghadap ke barat, mengharapkan matahari terbit dari barat, selama itu pula lah dia akan stres, depresi, menderita. Sampai pada satu titik dia menyadari kesalahannya, bahwa matahari tidak pernah terbit dari barat, bahwa matahari terbit selalu dari timur, dan kemudian dia berbalik arah menuju ke arah timur. Selama dia tidak menyadari itu, maka selama itu pula lah dia akan menderita. Dan inilah contoh mereka yang tidak paham dharma. Ya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari penderitaannya. Ya, mereka yang mempunyai pandangan salah masih bisa terlahir di dalam surga, tetapi menurut definisi Buddhism, surga pun termasuk alam yang penuh masih di dalam samsara, tidak kekal. Cepat atau lambat kehidupan di surga harus juga berakhir, dan kembali lagi mereka akan mendapati penderitaan ini, penderitaan itu lagi. Jadi kehidupan hanya berputar-putar ke arah yang tidak pernah bisa membawa kita keluar dari samsara, keluar dari penderitaan. Oleh karena itulah 62 pandangan salah ini sangat penting sekali untuk Anda pelajari. Kenapa? Karena 62 pandangan salah ini menurut kata-kata Buddha memberikan semua pandangan salah yang muncul atau yang terjadi di dunia. Bahkan sampai hari ini 62 pandangan salah ini masih mencakup keseluruhan pandangan salah yang dianut oleh manusia di muka bumi ini. 4 jenis pandangan salah yang pertama yang sudah kita pelajari adalah pandangan salah yang berkaitan dengan kekekalan. Masih ingat? Ya, saya review lagi.
Semuanya berdasarkan kekekalan. Kenapa ada orang yang masih mempunyai pandangan salah yang seperti ini? Padahal menurut penjelasan Buddha, mereka yang menganggap ada kehidupan yang kekal adalah mereka yang bermeditasi, mencapai jhana, dan kemudian mampu mengingat-ingat kehidupan masa lampaunya. Ya, jadi kalau semua tradisi spiritual dari India yang muncul dari India, mereka mampu merealisasi bahwa kehidupan ini tidak sekali ini saja. Kehidupan kita ini sudah berulang-ulang, dan di masa lalu banyak sekali pertapa dan brahmana di India dengan kemampuan meditasinya, dia mampu mengingat-ingat kehidupan masa lampaunya. Ada yang mampu mengingat sampai 100.000 kehidupan di masa lalu. Bayangkan, ada yang mampu mengingat sampai 10 kalpa. Artinya 10 kalpa itu 10 masa kiamat terbentuk lagi, kiamat terbentuk lagi, kiamat terbentuk lagi. Dan orang tersebut mampu mengingat-ingat semua kehidupannya sampai 10 kalpa. Ya. Yang ketiga, orang tersebut dengan kemampuan meditasinya, dia mampu mengingat-ingat semua kehidupannya sampai 40 kalpa. Lama sekali. Kiamat terbentuk sampai 40 kali. Padahal untuk kiamat terbentuk itu pun sudah memakan waktu miliaran tahun. Dan orang ini mampu mengingat-ingat semua kehidupan lampaunya. Dan dikatakan oleh Buddha bahwa orang-orang sektarian ini, ya, pertapa-pertapa brahmana seperti itu hanya mampu mengingat sampai 40 kalpa saja. Mereka tidak mampu mengingat lebih dari 40. Kenapa? Dikatakan di dalam kitab komentar karena para pertapa dan brahmana tersebut tidak tahu bagaimana cara memisahkan batin dan juga jasmani ini. Mereka tidak mempunyai apa yang disebut dalam bahasa Pali nama, rupa, pariceda, jnana. Satu kebijaksanaan, satu pengetahuan untuk membedakan tubuh batin dan tubuh jasmani. Sehingga karena mereka tidak mampu untuk memisah-misah diri mereka, atau sekarang dalam kasus kita, diri kita, bahwa kita ini hanya terdiri dari nama dan rupa, batin dan jasmani, akhirnya mereka terjebak pada konsep teori persepsi bahwa mereka yang dulu dan mereka yang sekarang adalah pribadi yang sama. Inilah kata-kata yang ditunjukkan oleh mereka bahwa dunia dan roh itu kekal, stabil, mandul. Masih ingat ya kata-katanya wanja, bahasa Palinya itu mandul. Ya, seperti pemahaman mandul itu tidak bisa melahirkan apa-apa. Jadi menurut mereka dunia dari dulu sampai sekarang ya sama, tidak melahirkan apa-apa, ya seperti itu. Dan rohnya juga sama, mandul juga, tidak berubah, tidak memproduksi apapun yang berbeda darinya. Nah, padahal mereka bermeditasi loh, mencapai jhana, mampu mengingat kehidupan masa lampaunya, masih bisa mempunyai pandangan salah seperti itu. Coba, bagaimana kita tidak bersyukur bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang meluruskan pandangan-pandangan salah seperti itu dan memberikan informasi kepada kita supaya kita tidak mencontoh hal-hal yang salah seperti itu. Ya. Dulu pada saat saya masih di Myanmar, sebelum saya sekolahan, saya berlatih meditasi, saya sering kali pada saat dijelaskan oleh guru saya hal-hal seperti ini, iya ya, bersyukur sekali ya. Coba kalau tidak ada Buddhism, saya mungkin termasuk salah satu dari mereka yang terjebak pada pandangan-pandangan yang salah seperti itu. Betul tidak? Dan 2600 tahun yang lalu Buddha juga mengatakan 2600 tahun yang lalu pada saat itu belum ada agama-agama yang lain yang saat ini berkembang. Buddha mengatakan pandangan salah yang kelima adalah pandangan salah ada satu dewa yang disebut Maha Brahma yang misconceived, keliru mempersepsikan dirinya sendiri, menganggap dia kekal. Karena apa? Karena pada satu masa dia terlahir di alam Brahma Abhasara, kemudian dia masuk ke istana Brahma yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Dia hidup sendirian saja di alam Brahma tersebut. Karena waktu bumi ini hancur, kan semua makhluk akan terlahir di alam yang atas. Kebetulan dia yang lahir pertama kali. Nah, kebetulan dia ini orangnya cepat galau.
Dia berpikir, galau, ini saya hidup di istana sendirian kosong seperti ini, would be nice, ya, akan menjadi sangat menyenangkan kalau ada makhluk lain yang juga hidup di sini menjadi kawan saya. Tiba-tiba ada makhluk lain yang karmanya berbuah lahir di sana, celing muncul. Dan dia berpikir, nah tuh kan, baru saya berpikir dia udah tercipta. Kan ceritanya seperti ini. Ini tidak berbicara tentang agama apapun. Ini berbicara tentang sutta yang muncul 2600 tahun yang lalu. Ya. Dan tiba-tiba muncul. Ya. Sehingga akhirnya dia keliru mempersepsikan pengalaman kehidupannya. Akulah yang pertama, tidak dilahirkan, tidak mengalami kematian. Mereka ini adalah ciptaanku. Aku adalah bapak dari mereka semua. Aku adalah ayah dari mereka semua. 2600 tahun yang lalu. Bukan tahun-tahun belakangan ini, 2600 tahun yang lalu. Sebelum semua konsep-konsep, teori-teori yang baru bermunculan, Buddha sudah mengatakan hal seperti itu. Apakah Buddha sedang berteori muncul dari perenungannya? No. Buddha mengatakan itu karena dia teringat pada kehidupan lampau beliau. Dia mampu mengingat semua kehidupan masa lalu beliau, sehingga beliau hanya menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dan di masa lalu terjadi seperti itu. Inilah kemudian yang menurut Bhikkhu Bodhi di Brahma Jala Sutta dan kitab komentarnya, paham pandangan salah yang kelima ini paham kaum teis, ya. Ada satu makhluk yang menciptakan semuanya. Tetapi Buddha menjelaskan ada kekeliruan di dalam mempersepsikan pengalaman kehidupan di sana. Dan kemudian sekali lagi, pandangan salah akan membuat kita menderita, tidak akan pernah bisa membuat kita keluar dari samsara untuk merealisasi nibbana. Oleh karena itulah pemahaman-pemahaman seperti ini, informasi-informasi yang ada di dalam Tripitaka dan kitab komentarnya itu menjadi sangat penting sekali. Dan saya sangat mempunyai niat yang kuat untuk menyebarkan terus kata-kata Buddha ini, ajaran-ajaran Buddha yang masih bisa kita dapatkan di dalam Tripitaka dan kitab komentarnya. Nah, ada 5 pandangan salah yang sudah kita pelajari, ya. Kita akan mencoba masuk pandangan salah yang ke-6, ya. Kalau yang kelima adalah ajaran-ajaran teisme, maka Bhikkhu Bodhi menyebut ajaran yang berikutnya ini adalah paham politeisme, ya. Dan pandangan salah yang ke-6 itu muncul dari satu dewa yang bernama Kidapadosika. Artinya Kidapadosika itu artinya dewa yang moralnya udah rusak. Kenapa moralnya rusak? Karena pada saat dia terlahir di alam dewa, dia hanya bersenang-senang saja, gitu. Sama seperti manusia juga. Kalau menghabiskan keseluruhan kehidupannya hanya untuk bersenang-senang, memuaskan panca indera mereka, maka bisa dikatakan kita juga rusak secara moral. Karena kehidupan yang menawarkan kebahagiaan panca indera itu adalah kehidupan yang tidak aman dan bisa saja menjerumuskan kita ke dalam penderitaan-penderitaan yang berkepanjangan, ya. Nah, dewa ini meninggal, ya. Dan kebetulan kemudian dia lahir sebagai manusia, ya. Pada saat dia lahir sebagai manusia di zaman India dulu, itu biasanya laki-laki, ada satu budaya, value yang dianut di India pada masa-masa 2600 tahun atau lebih yang lalu, bahwa laki-laki itu yang mulia adalah laki-laki yang berani meninggalkan rumah, masuk ke hutan menjadi pertapa. Ya, itu budaya India pada waktu itu. Dan di dalam sutta ini disebutkan bahwa dewa tadi lahir sebagai manusia dan kemudian dia juga pada akhirnya meninggalkan rumah. Dan dengan itu, kalau ada tanda kutipnya, itu berarti saya mencoba untuk menerjemahkan kata per kata dari bahasa Palinya dengan penuh semangat, berusaha keras, berlatih tekun, dan dengan perhatian yang benar, akhirnya dia mencapai keheningan tertentu, samadhi. Ya.
sering diterjemahkan jadi konsentrasi, tetapi saya lebih tidak begitu setuju dengan istilah konsentrasi. Mencapai tingkat keheningan yang maksimal tertentu, dan kemudian samadhinya tersebut digunakannya untuk mengingat kehidupan tepat sebelumnya, tidak sebelum-sebelumnya atau yang lebih awal. Artinya dia lahir sebagai manusia, dan dengan samadhinya dia mampu mengingat sebelum ini dia lahir sebagai apa. Dan kemudian dia teringat bahwa dia hidup sebagai dewa yang bersenang-senang tadi, mengikuti kepuasan-kepuasan indrawinya, dan dia teringat, karena saya bersenang-senang seperti itu, akhirnya saya mati, lahir di sini. Tapi dewa itu, sekelompok dewa yang lain yang tidak ikut bersenang-senang, dia nggak mati, mereka nggak mati, ya. Para dewa yang tidak rusak moralnya karena bersenang-senang adalah permanen, dia menarik kesimpulan. Jadi saya ulangi lagi, bahkan pemahaman-pemahaman yang keliru bisa muncul pada saat seseorang bermeditasi dan mengalami pengalaman meditatif yang sangat luhur. Inilah mengapa kita harus berterima kasih kepada seorang manusia yang disebut Buddha Gotama. Karena Buddha Gotama lah dengan parami-parami beliau mampu mengetahui, ya kalau mungkin dengan bahasa modernnya, naluri beliau mampu mengetahui bahwa Alara Kalama, apa yang diajarkan oleh Alara Kalama dan Uddaka Ramaputta belum puncak pencapaian spiritual seseorang. Dan akhirnya dia menghabiskan waktu selama di hutan Uruvela selama 6 tahun, dan akhirnya meninggalkan mereka, dan mereka Pangeran Siddhartha mengambil jalan tengah, dan akhirnya membuat beliau mampu mengingat semua kehidupan masa lampaunya, sehingga beliau mampu bisa mengatakan apa yang baru saja saya sampaikan. Jadi semuanya ini hanyalah apa atau muncul dari ingatan-ingatan Buddha Gotama. Nah, mari kita lihat penjelasan dari kitab komentar. Jadi dewa-dewa tersebut tadi yang meninggal dunia itu karena dia bersenang-senang, berpesta pora terus gitu, sampai akhirnya dia lupa makan. Ya. Lupa makan sampai batas waktunya, ya. Dan dikatakan di dalam komentar tersebut, kalau seorang dewa itu lupa makan sampai ke batas waktunya, maka dia akan meninggal dunia, meninggalkan alam surga, mati. Ya. Lupa makan pada saat merayakan festival untuk menghormati keindahan dan kemegahan kehidupan mereka sebagai hasil kebajikan yang telah dilakukan. Sama kan, mungkin manusia juga ada yang seperti itu kan, berpesta pora sampai lupa makan, ya, sampai batas waktunya lupa makan. Tetapi manusia ternyata mempunyai daya tahan yang berbeda, ya, nanti akan kita lihat. Nah, ini dari kitab komentar lagi. Dikarenakan oleh kekuatan Kamaja Tejo atau Kama yang lahir oleh elemen api, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sekumpulan rupa kelapa materi pembentuk tubuh kita yang lahir atau diciptakan oleh elemen api, dan ini sangat bermanfaat untuk melancarkan fungsi pencernaan di dalam tubuh kita, ya. Dewa tersebut, ya, dikarenakan oleh kekuatan kama yang lahir oleh elemen api dan kelembutan materi tubuh mereka atau karaja kaya, mereka tidak mampu bertahan hidup ketika lupa makan melebihi batas waktunya. Jadi pada saat batas waktunya terlewati, ya, dikarenakan kama jaktejonya tadi, kama yang lahir oleh elemen apinya yang karena kelembutan dari materi tubuh mereka, maka dewa tersebut akhirnya meninggalkan atau mati, meninggalkan kehidupannya di alam surga, dan kemudian harus lahir lagi ke alam kehidupan yang lain sesuai dengan karmanya yang berbuah pada saat dia meninggalkan kehidupannya sebagai dewa di alam surga. Nah, di dalam tanda kurung Anda bisa melihat untuk manusia keadaannya berbeda, kebalikannya, ya. Kamaja tejonya lembut, tetapi karaja kayanya kuat. Artinya apa? Karma yang lahir oleh elemen api itu lembut, tetapi
materi tubuh mereka itu kuat, sehingga akhirnya manusia dikatakan dia mampu bertahan hidup untuk 7 hari, bahkan pada saat dia hanya sekali makan bubur saja dan kena air hangat. Itu di dalam kitab komentar disebutkan dia mampu bertahan 7 hari. Maka demikian pula kalau Anda datang ke DBS dan berdana makanan kepada saya, ya, kalau setelah itu Anda tinggal semua nggak pernah ke DBS, saya masih bisa bertahan 7 hari. Ya, dan ini juga yang terjadi pada saat seseorang memasuki jana. Dikatakan seseorang yang memasuki jana mampu berdiam di dalam jana tersebut tidak bergerak maksimal 7 hari. Setelah hari ke-7 dia harus keluar dari alam meditatifnya. Atau mereka yang mencapai pencapaian niroda samapati, ya, mereka juga mampu berada dalam keadaan meditatif seperti itu selama maksimal 7 hari. Ya, mari kita lihat lagi. Dewa yang bersenang-senang tadi di dalam kitab komentar dikatakan mereka ini adalah semua dewa, ya, meskipun semua dewa di semua alam dewa. Ada berapa alam dewa? Alam dewa. Hah? Kira-kira keberatan nggak kalau saya jawab aja sendiri? Boleh nggak? Saya jawab sendiri ya. Ada 6. Catu Maharajika, Tawa Tingsa, dan seterusnya ada 6. Dan dewa di semua tingkatan alam dewa ini ada aja dewa-dewa yang bersenang-senang seperti itu. Ya, rusak moralnya karena sensual pleasures, mencari kepuasan-kepuasan indrawi gitu. Tetapi ada juga yang berpendapat itu hanyalah dewa di alam ke-5 dan alam ke-6 yang tertinggi, yakni Nimana Rati dan para Nimita Wasawati. Ini informasi yang ada di dalam kitab komentar. Kemudian pandangan salah yang ke-7, ada dewa-dewa tertentu yang disebut rusak karena pikirannya. Nah, berbeda. Kalau tadi dia disebut rusak karena bersenang-senang, karena pesta pora. Kalau yang sekarang ini rusak karena pikirannya, ya. Melihat satu sama lain dengan hati dipenuhi iri hati, keiri hatian, dengki. Pada saat hati mereka dipenuhi oleh kemarahan, maka tubuh dan batin mereka kelelahan dan akhirnya meninggal dunia. Ya, manusia juga bisa seperti itu. Mereka yang saling marah satu sama lain, mereka akan kelelahan sendiri dan akhirnya bisa meninggal dunia. Ya, karena kemarahan itu benar-benar membakar batin dan jasmani kita. Kemarahan membakar kebijaksanaan. Lihat saja orang yang marah itu, karena kebijaksanaannya udah terbakar habis, maka dia tidak mau mendengarkan omongan orang, tidak mau mendengarkan nasihat orang, ya. Nah, dewa itu akhirnya berspekulasi bahwa kehidupannya tidak kekal, sementara dewa yang lainnya yang tidak rusak pikirannya, tidak iri dan hatinya tidak dipenuhi kemarahan, tidak meninggalkan alam surga seperti dia, atau artinya berarti mereka kekal. Jadi dia menganut paham yang salah lagi. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Makanya disebut kekekalan parsialisme. Ya, parsial saja. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Nah, mari kita lihat di dalam kitab komentarnya. Apa yang dimaksud rusak karena pikiran mano padosika. Mereka rusak, dewa-dewa tersebut, karena iri hati dan juga akhirnya lenyap karena pikiran mereka sendiri yang membuat mereka lenyap dari kehidupan di alam surga. Ya, cerita yang terjadi di dalam kitab komentar, di satu alam dewa yang disebut Catu Maharajika, ada satu dewa yang iri hati dan penuh dengan kedengkian, marah kepada dewa lain yang sedang naik kereta. Jadi ini ada dewa, ini sedang naik kereta diikuti dengan rombongannya. Kelompok dewa yang lainnya jengkel, gitu, iri, dengki, gitu, ya. Mirip dengan apa yang terjadi di alam manusia. Kan sering kali kan satu orang iri terhadap kesuksesan orang lain, iri terhadap mungkin penampilan tertentu dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, karena iri hati itu, ya, mereka akhirnya saling bermusuhan.
bersaut-sautan di dalam ceritanya itu disampaikan, saling marah, satu kemarahan dibalas dengan kemarahan yang lain gitu. Jadi dikatakan di dalam kitab komentar, seandainya salah satu pihak tidak ikut tersulut kemarahannya, maka kedua belah pihak akan selamat dari kematian, dari alam surga. Kenapa? Karena kemarahan mereka tidak akan bertambah besar, dan karena hanya sepihak maka akan mudah untuk padamkan. Sama ya yang terjadi di alam manusia ya. Kalau satu pihak marah dan Anda menanggapi kemarahan dengan kemarahan, maka seperti kata-kata Buddha di Dhammapada yang sangat terkenal apa? Nahi werena werani gitu ya. Tidak akan ada kebencian bisa dipadamkan dengan kebencian, dikalahkan dengan kebencian. Sama kan? Kebencian hanya bisa, kemarahan hanya bisa dipadamkan dengan api tidak bisa dipadamkan dengan api, hanya dengan air lah api bisa dipadamkan. Nah, sama di alam dewa pun juga ternyata terjadi hal-hal seperti itu. Kalau kedua belah pihak sama-sama marah, akhirnya mereka harus meninggalkan kehidupannya di alam surga semata-mata karena pikiran yang rusak ini telah membakar kehidupan mereka sendiri. Ya, kita lanjutkan. Tetapi karena kedua pihak sama-sama marah, maka kemarahannya bertambah besar dan membakar landasan jantung atau hati hadaya watu, dan kemudian menghancurkan tubuh mereka yang sangat halus. Inilah hukum alam yang bekerja, ini kata kitab komentar Dhammata. Jadi ini hanya hukum alam, dan kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kita sedang dimarahin seseorang, kemudian kita juga membalas kemarahan tersebut dengan kemarahan, hancur. Karena kemarahan, ya, karakter dari kemarahan itu membakar nama dan rupa kita, batin dan juga tubuh jasmani kita. Ya. Pandangan salah yang berikutnya, yang nomor 8, ada pertapa atau brahmana tertentu yang rasionalis. Dia rasional. Ini hati-hati kalau Anda mengaku diri Anda sebagai seorang rasionalis, hati-hati bahwa rasio Anda ada batasnya. Kalau Anda mengaku bahwa saya mempunyai kebijaksanaan sendiri, hati-hati bahwa kebijaksanaan Anda ada batasnya. Rasio kebijaksanaan yang muncul dari hati yang masih mempunyai kekotoran batin tidak bisa dipercaya, karena masih muncul dari hati yang kotor. Ya, dan inilah mengapa kembali sekali lagi pengetahuan Dharma menjadi penting. Kenapa? Karena pengetahuan Dharma yang tertulis di dalam Tripitaka itu adalah ajaran yang diberikan oleh seorang Sama Sambuddha, yang batinnya sudah tercerahkan secara sempurna. Dan kitab komentar adalah ajaran yang diberikan oleh para arahat di masa lalu, yang batinnya juga sudah murni, sudah bebas dari kekotoran batin, sudah bebas dari pandangan salah, sudah bebas dari keakuan, sehingga pendapat-pendapat atau apa yang mereka sampaikan adalah pendapat atau apa yang mereka lihat sesuai dengan Dharma. Penjelasan dari kitab komentar dan subkomentarnya, seorang rasionalis, bahasa palinya takki wada, melihat ya di dalam kehidupan ini, ya, seorang manusia yang rasionalis, dia melihat dengan mata telanjang mereka bahwa oh iya loh, saya melihat seseorang meninggal dunia, ya, mata mereka hancur, akhirnya telinga hancur, panca inderanya hancur, ya. Kenapa? Tubuhnya hancur. Mereka melihat ini semua. Kita pun juga melihat, kan? Ada orang yang dulunya kawan kita dan kemudian meninggal dunia, dan yang kita lihat kehancurannya itu adalah tubuhnya. Dengan mata kasar, akhirnya mereka menarik kesimpulan, ya, bahwa ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang tidak kekal. Tubuh itu tidak kekal, tetapi roh kekal. Paham? Seseorang yang meninggal dunia dijanjikan oleh apa yang dia pahami sebagai paham atau ajaran yang dia anut, bahwa setelah kehidupan ini kita meninggal dunia, yang tubuh ini terbuat dari tanah akan kembali ke dalam tanah, dan kemudian ada sesuatu yang kekal, roh, yang nanti akan masuk ke dalam alam kehidupan tertentu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya, seorang rasionalis berpendapat seperti itu. Ya, inilah kemudian muncul juga
pandangan yang salah tentang kekekalan parsialisme. Dia menganggap ada yang kekal dan juga ada yang tidak kekal. Ada satu jokes, ya, setelah Anda meninggal dunia katanya tubuh kembali ke tanah, kan? Kenapa? Karena katanya kita diciptakan dari tanah. Nah, lihat, variasi-variasi pandangan salah bisa seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu. Kita lihat paham yang keempat tadi yang menganggap tubuh ini tidak kekal dan batin itu kekal, ya. Dia tidak melihat perubahan batin. Dia tidak mampu melihat bahwa batin pun sesungguhnya juga tidak kekal. Kenapa? Karena batin ini kecepatan muncul dan hancurnya sangat cepat sekali. Kalau tubuh kelihatan oleh mata kasar seperti ini, bahwa ada seseorang tadinya hidup, kemudian dia meninggal dunia, dan dia ada juga paham kemusnahan, paham materialisme. Dianggap kehidupan ini adalah hanya kali ini saja. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut diidentifikasi sebagai tubuh mereka juga. Pada saat tubuhnya hancur, maka orang tersebut juga hancur. Paham orang-orang yang menganut paham materialisme kan seperti itu. Pada saat tubuh mereka dikuburkan, hancur bersama dengan tanah, kembali ke tanah lagi, maka orang ini menganggap bahwa kehidupan dia juga sudah hancur, dan tidak ada lagi. Inilah paham orang-orang yang di dalam tahun 60-an di Amerika, paham-paham hedonisme itu. Udahlah, pokoknya nikmati kehidupan kali ini saja, setelah ini sudah nggak ada kehidupan lagi kok. Mereka orang pintar, mereka orang rasionalis, tetapi bisa terjebak dalam pandangan-pandangan yang salah seperti itu, ya. Nah, mereka yang memahami bahwa batin ini tidak kekal gagal melihat bahwa batin kita ini sesungguhnya tidak kekal. Kenapa? Karena dia muncul lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, dan sesungguhnya setiap kesadaran atau batin yang lenyap mengkondisikan kemunculan kesadaran yang berikutnya. Pada saat Anda mendengarkan suara saya ini, keadaan batin Anda muncul, hancur, muncul yang baru, hancur lagi, muncul yang baru, hancur lagi, muncul yang baru, hancur lagi. Dan suara saya pun juga seperti itu, muncul, hancur, muncul, hancur. Tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga kita gagal melihat wujud aslinya, bahwa sesungguhnya fenomena batin ini pun juga tidak kekal. Diberi contoh di dalam kitab tafsir, seperti ibaratnya kalau dulu tidak ada torch, jadi diberi lingkaran api gitu. Kalau dengan contoh modern mungkin torch itu apa? Senter. Kalau Anda punya senter, ya, ruangan ini gelap, kemudian Anda sorotkan ke tembok, dan kemudian cahaya di tembok itu Anda putar dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka yang Anda lihat, persepsi Anda mengatakan bahwa ada lingkaran cahaya. Betul. Tapi apakah benar ada lingkaran cahaya seperti itu? No. Yang ada hanyalah satu cahaya yang berjejeran gitu, yang muncul dan lenyap di dalam garis lingkaran tadi. Betul tidak? Tetapi karena kecepatannya sangat tinggi, akhirnya kita tertipu dengan persepsi kita sendiri. Kita melihat ada satu lingkaran cahaya yang tidak terputus-putus. Atau seperti barisan semut hitam di dalam tembok. Ya, kalau Anda melihat ada semut hitam berjejer berbaris, Anda lihat dari jauh, yang Anda lihat adalah garis hitam yang tidak terputus-putus. Tetapi pada saat Anda dekati, kemudian Anda melihat bahwa itu bukan garis hitam, ternyata itu adalah semut yang berjajar, satu semut, dan ada jedanya, ada jaraknya. Begitu pula lah dengan kesadaran batin kita dan tubuh jasmani kita, muncul lenyap karena kecepatannya sangat tinggi. Maka kalau kita tidak diberitahu oleh Buddha dan para arahat di masa lalu, kita pun juga bisa terjebak pada pandangan salah yang demikian, menganggap bahwa kita ini batin kita kekal. Setelah kehidupan ini saya akan masuk di dalam alam surga, alam yang penuh kekekalan. Untung ada Buddha yang mengajarkan kepada kita bahwa alam surga bukan sasaran akhir kita. Sasaran akhir kita adalah nibbana.
Satu alam di mana sudah tidak ada kelahiran lagi. Karena tidak ada kelahiran, maka tidak ada kematian. Karena tidak ada kelahiran, maka tidak ada usia tua. Tidak ada penderitaan-penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan-penderitaan yang lainnya. Dan inilah kebahagiaan yang sejati. Nibbana, inilah kebahagiaan tertinggi yang harusnya menjadi sasaran kita di dalam latihan spiritual kita ini. Nah, jadi dikarenakan kecepatan perubahan batin, seorang rasionalis akhirnya menyimpulkan secara keliru dan menganggap batin sebagai sesuatu yang kekal, tidak berubah. Dia keliru menggunakan metode kesatuan dan menyimpulkan bahwa tubuh tidak kekal sementara batin tidak kekal. Apa itu metode kesatuan? Di dalam kitab komentar ada dua metode yang dikatakan, ya ini metode kesatuan dan yang satu adalah metode keragaman. Kira-kira seperti ini. Metode kesatuan adalah bahwa di dalam satu kehidupan ini, ya, dianggap sebagai satu kesatuan, ya, yang terpisah sama sekali dengan kehidupan yang lampau. Atau dengan contoh yang lain, pada saat Anda melihat ke arah saya, sesungguhnya itu terdapat banyak sekali energi batin yang terlibat. Tidak hanya satu energi batin, tetapi ada banyak sekali energi batin. Seperti misalkan apa yang disebut kontak yang membuat batin Anda bertemu dengan saya, ya, ada juga energi yang lain yang disebut perasaan, yang merasakan kesan-kesan yang Anda rasakan terhadap saya. Kemudian ada yang disebut kehendak, itu juga energi batin yang berbeda. Kemudian ada yang disebut persepsi, itu juga energi yang berbeda. Ada yang disebut ekagata, one pointedness, yang membuat batin Anda bisa terpusat mendengarkan suara saya dan tidak terganggu lagi oleh suara-suara yang lain. Itu juga energi batin yang lain lagi. Nah, mereka gagal memahami metode kesatuan, bahwa di dalam kesatuan ini ada keragaman. Mereka menganggapnya ini hanyalah satu kesatuan, sehingga pada saat kesatuan ini lenyap, maka dia anggap lenyap, tidak kekal. Yang lenyap itu tidak kekal. Tetapi, ya, sesungguhnya di dalam kesatuan ini ada keragaman. Bahwa perasaan tadi lenyap dan kemudian muncul lagi. Persepsi Anda lenyap kemudian muncul lagi. Kemudian kehendak-kehendak Anda lenyap kemudian muncul lagi yang baru. Jadi kalau kita mengaplikasikan dua metode ini, kesatuan dan keragaman, akhirnya kita akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang fenomena bahwa apapun di alam semesta ini, bahwa sesuatu yang berkondisi itu hanyalah fenomena yang muncul dan secepat kilat hancur. Muncul yang baru dan kemudian secepat kilat hancur lagi. Muncul yang baru lagi, hancur lagi, demikian seterusnya. Ya, nah, kita akan masuk ke paham yang berikutnya, poin kelompok yang ketiga. Jadi kita sudah mempelajari dua kelompok pandangan salah, ya. Mohon diingat, kelompok yang pertama adalah paham tentang kekekalan murni. Kelompok yang kedua adalah parsial, kekekalan parsial, ya, tidak memproduksi sesuatu yang baru. Itu 4 kelompok yang pertama. 4 dari kelompok yang kedua itu menganggap ada yang kekal, tapi ada juga yang tidak kekal. Ya, ada yang muncul dari pengalaman langsung, mengingat-ingat kehidupannya yang lalu, tetapi dia terjebak pada persepsi yang salah. Maka lihat, persepsi kita tidak bisa diandalkan. Inilah mengapa kita butuh guru. Inilah mengapa kita butuh Buddha Gotama. Karena persepsi kita tidak bisa diandalkan. Ada manusia yang terlalu mengagung-agungkan intelektualitasnya, terlalu mengagung-agungkan persepsinya, dan dia mempercayai bahwa dengan kemampuan intelektualitasnya dan persepsinya dia bisa menyelesaikan semua problem di dalam kehidupan ini. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia harapkan, idam-idamkan. Tapi sekali lagi, persepsi yang muncul dari batin yang masih kotor tidak bisa diharapkan. Masih bisa terjebak pada pandangan salah. Bahkan mereka yang mampu mengingat-ingat kehidupan masa lampaunya sampai 40 kalpa pun masih bisa salah. Bayangkan
Betapa kita harus menghormati beliau ya. Ini by the way, ini bentuk rupang yang favorit saya ini. Anda perhatikan nggak bentuk rambutnya? Ini yang tertua loh, Pak. Dan saya lihat ini agak manusiawi, makanya ini favorit saya ini. Ya, wajah beliau ganteng juga, kayak para biku kan biasanya begitu. Ya, kita harus hormat kepada sosok yang disimbolkan oleh rupang ini, bahwa beliau adalah benar-benar manusia yang sempurna, mampu mengingat-ingat semua kehidupan masa lampaunya dan kemudian mendapatkan pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini. Dengan demikian kita tidak harus lagi terjerumus kepada lubang yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pandangan salah. Dan memang sudah menjadi sifat dari Dharma, kalau Anda berlatih, semakin Anda belajar, bunga di dalam taman hati Anda semakin banyak, bunga pengetahuan Anda semakin banyak, pengetahuan Tripitaka Anda semakin banyak, maka kehidupan Anda menjadi semakin indah, menjadi semakin ringan. Paling tidak itu sudah dialami oleh banyak orang, banyak biku termasuk saya, bahwa kehidupan menjadi sangat ringan sekali. Karena ringan menjadi nyaman, sudah jauh dari stres dan depresi. Dan saya ingin berbagi ini semua kepada Anda, karena saya juga ingin Anda juga bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda, sehingga menjadi seseorang yang bisa menjalani kehidupan ini dengan ringan, dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan itu hanya akan dicapai kalau Anda mempunyai pandangan-pandangan yang benar. Hati-hati, jangan terlalu percaya dengan pikiran kita. Lebih baik kita percaya kepada Tripitaka dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh para arahat. Nah, kelompok yang ketiga juga terdiri dari 4 jenis pandangan yang salah, yakni paham keterbatasan dan ketidakterbatasan. Bahasa palinya anta, ananta, wada. Anta itu terbatas, ananta itu tidak terbatas, wada itu doktrin atau ajaran. Jadi ini adalah ajaran atau faham tentang terbatas dan tidak terbatas. Apa yang dimaksud dengan paham ini? Yang dimaksud di situ disebutkan dunia, tetapi nanti akan saya jelaskan apakah benar dunia bumi ini yang dimaksud di dalam paham tersebut, ya. Di dalam sutanya disebutkan seorang pertapa atau brahmana mencapai keheningan tertentu, samadhi tertentu, dan kemudian dia menyimpulkan lagi secara keliru, memahami pengalaman meditatifnya secara keliru bahwa antawa ayang loko pariwatumo, bahwa dunia ini terbatas dan berbatas. Ini hanya istilah saja, ya, artinya terbatas, ya. Apa penjelasan dari kitab komentar? Yang dimaksud dengan dunia di dalam kitna, makanya di dalam kelas Abhidhamma hari pertama dulu ada yang bertanya bahwa menurut seseorang tidak perlu mempelajari kitab komentar, gitu. Ada nggak yang bertanya di sini itu waktu itu, ya? Ya, karena kitab komentar itu bukan ditulis oleh Buddha. Lebih baik kita baca Tripitaka saja langsung, karena Tripitaka itulah yang ditulis oleh Buddha, ya. Kemudian waktu itu saya jawab, kitab komentar itu ditulis oleh para arahat. Kenapa harus ditulis? Karena kadang sutta itu sangat plain, sangat apa adanya, sangat singkat. Sehingga kadang kalau Anda membaca sutta, Anda bisa memahami secara keliru juga. Contohnya ini, dikatakan bahwa dunia ini terbatas dan berbatas. Kalau Anda tidak membaca kitab komentar, maka Anda akan mengartikannya ya dunia ini, bumi ini terbatas dan berbatas. Ya, jadi kitab komentar itu sangat penting sekali. Waktu itu saya katakan bahwa mereka yang menolak kitab komentar belum tentu pernah membaca kitab komentar. Lo belum pernah dibaca kok udah ditolak. Atau dengan logika yang lain, mereka yang menolak kitab komentar. Oke, kalau ada Anda di sini menolak kitab komentar, lalu saya akan tanya, lalu komentar siapa yang Anda percayai? Komentar Anda sendiri? Benar. Hah?
Logikanya coba, kalau Anda menolak kitab kata-kata, kitab komentar, lalu yang Anda yakini sebagai kebenaran komentarnya siapa? Hah? Karena sutanya itu kadang nggak jelas seperti ini. Ya kan saya punya akal sehat saya sendiri. Tang ting tung ting tang ting tung. Akal sehat apa yang bisa kita andalkan dari hati kita yang masih penuh dengan kekotoran batin? Hah? Bisa jadi pandangannya. Kita masih mempunyai guru, ajaran guru masih bisa kita dapatkan di dunia ini. Jangan menciptakan ajaran baru dengan komentar-komentar Anda sendiri. Ya, Anda akan menghabiskan waktu dan sia-sia. Udahlah, kita ikut guru, kita mengambil 3 perlindungan Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi penting sekali. Ini salah satu contoh. Kalau kita tidak paham kitab komentar, kita akan memahami sutta ini secara keliru. Apa yang dimaksud dunia? Ternyata dunia menurut kitab komentar adalah ini loh, roh kita ini loh, diri ini loh, atta ini loh, yang diterjemahkan menjadi kadang roh, kadang diri, kadang aku, kadang roh. Kenapa dunia ini adalah terjemahan atau yang dimaksud oleh dunia adalah diri, karena diri inilah yang dilihat oleh para teoritikus, para spekulator, ya, orang yang berspekulasi, yang berkeinginan keluar dari penderitaan, atau karena kebajikan, ketidakbajikan dan hasilnya dicari ya di dalam diri ini. Ya, ini hanya definisi yang diberikan dalam kitab komentar yang harus Anda pahami bahwa dunia ini terbatas dan berbatas. Yang dimaksud dunia ini adalah roh ini loh, diri ini loh, berbatas dan tidak berbatas. Dengan penjelasan seperti ini pun kan Anda masih belum paham kan? Lalu bagaimana kita memahami kalimat sutta bahwa dunia ini terbatas dan berbatas? Oleh karena itulah kita baca lagi kitab komentarnya, apa yang ditemukan di dalam kitab komentarnya. Yang dimaksud dengan diri, roh atau apapun itu dalam konteks ini adalah sebenarnya tanda kasina yang menjadi objek jana patibaga nimitta. Meskipun komentator yang lain mengatakan bahwa diri adalah jana beserta semua dhamma yang muncul bersamanya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Bagi Anda yang memasuki jana, pada saat itu batin Anda akan bersama dengan objek meditasi Anda, bersatu dengan objek meditasi Anda. Disebut patibaga nimitta. Bisa berupa cahaya apapun. Itu kalau kasina itu artinya keseluruhan gitu. Biasanya bulatan seperti itu. Misalkan Anda membuat bulatan dengan diameter 20-30 cm, diberi warna merah atau biru atau kuning atau putih atau apapun, warna-warna yang diajarkan oleh para arahat di masa lalu. Kemudian Anda mampu melihat kasina yang berwarna tadi. Kemudian pada saat Anda tutup mata, replikanya ada di sini. Dan Anda berhasil mempertahankan replika tersebut dengan tutup mata selama berjam-jam, sampai kemudian dia berubah menjadi semakin terang benderang, semakin terang benderang seperti kristal akhirnya. Ya. Atau kalau Anda yang bermeditasi anapanasati, Anda akan melihat objek meditasi Anda berupa cahaya yang terang benderang di depan wajah Anda. Dan inilah mengapa ada saja mereka yang mempunyai pandangan salah. Ya, pada saat mereka memasuki alam meditatif tersebut, biasanya mereka akan menggunakan batinnya untuk menarik objek patibaga nimittanya tadi, ditarik ke kanan kiri sampai tidak terbatas, ditarik ke atas ke bawah sampai tidak terbatas, sampai melingkupi tubuh ini, sampai juga kita seolah-olah semakin masuk ke dalam dan kita masih berada di dalam cahaya tersebut. Gitu. Dan karena pengalaman-pengalaman meditatif seperti inilah, maka pandangan salah nomor 9 dan 10 dan 11 ini muncul. Kita lihat dulu apa pandangan salah yang nomor 10. Seorang pertapa atau brahmana mencapai keheningan tertentu, samadhi tertentu, dan akhirnya menyimpulkan secara keliru pengalaman meditatifnya bahwa dunia ini tidak terbatas dan tidak berbatas. Ya. Sorry, yang nomor 9 tadi apa? Sorry, kita lihat lagi ya. Ya,
Dunia ini terbatas, ya. Yang 10 tidak. Dunia ini tidak terbatas. Kita lihat dulu, kemudian yang nomor 11 sebelum nanti saya jelaskan. Jadi variasi yang ketiga adalah seorang pertapa atau brahmana mencapai samadhi jana tertentu dan memahami dunia sebagai terbatas ke arah atas dan bawah. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan. Atas bawahnya itu terbatas, tetapi di seberang semakin dia masuk, semakin dia masih terus berada di dalam cahaya tersebut, sehingga dia memahaminya sebagai tidak terbatas di seberang sana. Ya, tapi dia melihat batasnya di atas atau di bawah gitu. Dan akhirnya dia mempersepsikan, menarik kesimpulan secara keliru bahwa dunia adalah terbatas sekaligus juga tidak terbatas. Paham ya? Atas bawahnya terbatas, tapi ke depannya sana semakin dia masuk, cahaya itu masih ada terus gitu. Jadi ke depannya tidak terbatas gitu. Nah, paham yang ke-12, yang keempat berarti pertapa atau brahmana tertentu yang rasionalis sekarang. Dia rasionalis, investigator, mengikuti jalan pikirannya sendiri, menarik kesimpulan secara keliru lagi bahwa dunia ini tidak terbatas, tapi juga bukan pula tidak terbatas. Paham nggak? Kadang di dalam kitab suci kita bertemu dengan istilah-istilah seperti ini. Kayak jana, arupa, jana, jana non materi yang paling tinggi ke-8 itu disebut newa sanyana sanya jana. Jana yang bukan persepsi dan juga bukan non persepsi. Ya, ini hanya istilah saja yang makanya kembali lagi kita butuh kitab komentar untuk memahami seperti ini. Ya, jangan dipakai komentar Anda sendiri. Kita ikut komentarnya para arahat aja, ya. Apa yang dimaksud dengan bukan persepsi dan juga bukan non persepsi? Yang dimaksud dijelaskan di dalam kitab komentar bahwa persepsinya itu sudah sedemikian lembutnya seolah-olah hampir padam sehingga sudah tidak jelas lagi fungsinya untuk mempersepsi sesuatu. Jadi akhirnya dimunculkan istilah bukan persepsi tapi juga bukan persepsi gitu. Sering kan di dalam Dharma itu kita ketemu. Atau mungkin di kitab Milinda Panya ada statement dari Bante Nagasena terhadap pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dari Raja Nagasena. Beliau berkata, nak cak so nak cak anyo, bahwa kita ini ya tidak sama dengan kita di kehidupan yang lampau. Kita tidak sama, tetapi juga tidak berbeda. Ya. Jadi sering sekali kita bertemu dengan kalimat-kalimat filosofis yang kalau kita tidak paham apa yang dijelaskan oleh arahat di masa lalu, maka sulit sekali kita untuk memahaminya secara benar. Dikarenakan ada kitab komentar dari para arahat, maka kita masih bisa memahaminya secara benar. Nah, dan masing-masing dari mereka yang memegang teguh pandangan salah ini menyalahkan pandangan salah yang lain. Lihat, ia menganggap salah para pertapa dan brahmana yang mempunyai paham yang berbeda dengan dia. Ya, padahal dia juga salah. Sama-sama salah. Seringkali kita juga seperti itu kan, kita merasa benar yang lain salah, padahal kita juga salah. Mereka benar, mereka juga salah gitu. Kita juga salah gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini, kebijaksanaan seperti ini kan seperti bunga di dalam taman hati Anda. Anda sudah dapat satu bunga lagi di dalam kelas ini, atau mungkin 2 bunga, 3 bunga. Anda masukkan ke dalam hati Anda sehingga memenuhi ruangan hati Anda. Pada saat hati Anda penuh dengan bunga-bunga, maka rumput liarnya tidak bisa tumbuh, tidak ada tempat lagi. Pandangan salah tidak ada tempat lagi untuk bisa tumbuh. Nah, jadi dari semua yang sudah disampaikan, ada satu pesan yang ingin saya tekankan kepada Anda, bahwa persepsi kita tidak bisa dipercaya. Paham? Tidak bisa dipercaya. Bahkan persepsinya seseorang pertapa dan brahmana yang mempunyai pengalaman jana seperti itu pun tidak bisa dipercaya. Apalagi persepsi mereka yang tidak mempunyai
pengalaman seperti itu, makin tidak bisa dipercaya, akan makin sulit gitu. Nah, dan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dua orang, pernah tidak Anda bertemu dua orang bertengkar terhadap satu benda, untuk mempersepsikan satu benda yang sama atau mempersepsikan satu pengalaman yang sama saja, dua orang bisa berbeda pendapat. Benar ya. Lalu kemudian kalau kita berada dalam situasi seperti ini sebagai orang ketiga, orang kanan atau orang kiri yang kita ikuti? Persepsi mana yang harus kita ikuti? Mempersepsikan sesuatu, pengalaman yang sama, dialami bareng-bareng, and yet mereka masih bisa bersengketa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, penguasaan Tripitaka Anda akan membantu Anda keluar dari jebakan pandangan salah, keluar dari jebakan persepsi yang salah. Inilah mengapa seperti tadi malam di kelas Abhidhamma saya sampaikan, kenapa selama 4 tahun terakhir ini saya bersemangat untuk menyebarkan Tripitaka dan kitab komentarnya, karena saya setuju dengan pendapat para arahat di masa lalu yang ditulis di kitab komentar yang mengatakan Sasana titiya pana pariyati ti pemanang. Sasana titiya pana pariyati pemanang. Untuk kelanggengan sasana, untuk kelanggengan ajaran Buddha, maka ukurannya ada di pariyati. Apa itu pariyati? Bukan nama perempuan atau wanita di sana, bukan pariyati. Pariyati itu artinya Tripitaka, Tipitaka. Pemahaman tentang Tipitaka itu yang disebut pariyati. Pariyati pemanang, ukurannya ada di pariyati. Jadi artinya kalau ajaran Buddha kita ini ingin kuat, ingin berdiri tegak, ya, maka pariyati harus disebarkan. Semua umat harus paham Tripitaka. Ini ukurannya, bukan latihan meditasi. Karena kalau latihan meditasi tanpa teori yang dipahami, bagaimana dia bisa mencapai kemajuan? Contohnya Bodhisatta, pada saat belajar pada Alarakalama, dia mencapai jana ke-7, dan kemudian dia ingin mencapai jana yang ke-8. Tetapi karena Alarakalama tidak paham pariyatinya, dia tidak bisa mengajarinya. Dan akhirnya Bodhisatta harus pindah mencari guru yang kedua, yaitu Uddaka Ramaputta. Dan oleh guru yang kedua, dia dijelaskan pariyatinya, bagaimana mencapai jana yang ke-8. Dan akhirnya Bodhisatta mencapai jana yang ke-8. Sama, kalau kita ingin mencapai nibbana, kalau kita nggak paham pariyati, lalu bagaimana? Ya, dan inilah mengapa yang membuat saya senantiasa terus selalu bersemangat di dalam menyebarkan Tipitaka dan kitab-kitab komentarnya, ya. Nah, persepsi kita sendiri tidak bisa dipercaya, oleh karena itu lebih baik kita mempelajari Tipitaka dan kitab-kitab komentarnya. Tadi ada istilah Patibaga Nimitta, itu adalah objek jana, ya. Objek jana yang bisa diperpanjang, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, ditarik lagi across, ke sana, ke depan, ke belakang gitu. Jadi seolah-olah Anda berada dikelilingi oleh cahaya. Di mana-mana yang ada, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, hanya cahaya. Dan mereka yang masuk ke dalam alam meditatif seperti itu dan melihat bahwa cahaya di atas dan di bawah itu berbatas, sementara ke depan, ke belakang itu tidak berbatas, mereka terjebak pada pandangan salah. Kalau mereka mampu melihat di dalam pengalaman meditatifnya, ke atas, ke bawah tidak ada batasnya, ke depan, ke belakang tidak ada batasnya, maka dia menarik lagi kesimpulan secara keliru bahwa dunia ini tidak berbatas. Kalau dia masuk ke dalam pengalaman meditatif seperti itu dan kemudian dia melihat bahwa semuanya terbatas, atas, bawah, depan, belakang, dunia ini berbatas. Jadi lihat, sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa seseorang yang mempunyai pengalaman meditatif tetapi tidak memahami pariyati masih bisa terjebak kepada pandangan yang salah,
Ya, paham keterbatasan atau ketidakterbatasan dunia ini muncul dari keberhasilan atau kegagalan para yogi untuk melatih Patibaga Nimitanya. Dan bagaimana untuk melatihnya? Kitab Visuddhimagga memberikan informasi yang lengkap tentang bagaimana cara untuk melatih meditasi kita. Ya, nah, kesimpulan para rasionalis, yakni menarik kesimpulan karena mendengar pendapat orang, muncul karena perbedaan waktu. Jadi rasionalis itu selalu begitu. Kalau dia percaya pada guru A 10 tahun yang lalu, guru A-nya mengatakan dunia ini tidak terbatas, gitu. Kemudian setelah 5 tahun dia bertemu dengan guru B atau mungkin bertemu dengan guru A lagi yang mengatakan dunia ini terbatas kok. Nah, akhirnya dua-duanya dia coba masukkan ke dalam rasio dia dan dia analisa sendiri dan kelihatannya masuk akal. Akhirnya dia mengeluarkan satu statement bahwa keyakinan dia dunia ini tidak terbatas, tetapi juga tidak terbatas. Dia mencoba untuk berfilosofi, menjadi seorang filsuf. Ya, kelihatannya masuk akal. Jadi kalimat yang berikutnya, pernyataan mereka mirip dengan pemahaman tentang bukan persepsi dan bukan non persepsi yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ya. Tidak berarti ada atau tidak ada. Nah, ini pentingnya kitab komentar. Artinya tidak berarti tidak ada persepsi atau ada persepsi gitu. Melainkan persepsinya telah menjadi sedemikian halusnya sehingga sulit untuk dikenali karena karakteristiknya tidak kelihatan, ya. 4 paham yang tadi dimasukkan ke dalam paham spekulatif karena bukan muncul dari pengalaman yang nyata, yang apa adanya tentang masa lalu, karena paham mereka muncul sebagai konsekuensi atas apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar sebelumnya. Dengan demikian maka berakhirlah kelas kita kali ini.